kasih ya Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh mengingatkan setiap kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan masih percayakan untuk melayani Tuhan di gereja yang kami cintai ini. Terima kasih ya Tuhan, buat kepercayaan, kehormatan yang masih Engkau berikan kepada kami, kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam pelayanan itu ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ada kesulitan demi kesulitan. Tetapi satu hal yang kami tahu, sampai hari ini kami boleh melayani Tuhan semata-mata karena anugerah-Mu yang memampukan setiap kami, yang melayakkan setiap kami untuk tetap melayani Tuhan. Ajar kami terus bersyukur buat Tuhan yang baik, Tuhan yang indah. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ketika Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu, itu satu kehormatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi firman-Mu akan diperdengarkan, kiranya boleh membawa kami, meneguhkan pilihan dan panggilan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Biarlah kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah di dalam doa saya tadi dan pujian yang sudah kita naikkan ya, itu boleh membuat kita lebih semangat lagi melayani. Amin, saudara. Nah, nyaris tak terdengar. Lebih setia lagi melayani, saudara. Ya, ini lagu-lagu biasanya teringat waktu kebaktian pengutusan. Ya, biasanya setelah wisuda itu pengutusan, lagunya itu berbicara tentang pelayanan. Tuhan tempatkan di mana. Jangan sampai ada kalimat yang keluar, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ini aku Tuhan, utuslah aku, bukan dia. Kalau dia berarti kita nggak mau melayani, biar orang lain yang melayani. Nah, tema sesuai dengan Jumat pertama yaitu ibadah khusus pelayan Tuhan sebenarnya, gitu ya. Yang terlibat, yang semua melayani Tuhan, apapun pelayanannya, biarlah kita semua bersama-sama Bapak Ibu untuk menggumuli ya, merenungkan bersama-sama tentang pelayanan itu. Oke, saya beri judul sesuai dengan flyer di pengumuman gereja ya. Sama-sama kita baca 2, 3. Siapkah jadi pelayan Tuhan? Nah, ini satu pertanyaan yang bisa menjawab, boleh menjawab hanya Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, saudara. Kalau ditanya siap melayani Tuhan, pasti jawabnya siap karena di hadapan saya atau di hadapan Pak Bambang, gitu ya. Tapi kalau saudara menjawabnya itu di hadapan Tuhan, dan ketika Tuhan bertanya siapkah kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kira-kira jawabnya mikir nggak saudara? Gentar nggak kira-kira? Karena Tuhan yang bertanya, saudara. Oke, dari satu kata pelayan, apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu Saudara? Kapan engkau melihat pelayan? Atau saudara jadi pelayan? Atau melakukan pekerjaan jadi pelayan? Gak pernah semua. Saudara-saudara ya. Nah, saya ingat Gracia waktu part time itu 3 tahun di Taiwan itu kan part time Bapak Ibu. Part time-nya itu macam-macam. Ya, macam-macam Bapak Ibu. Kalau di sini ya dia lakukan pasti jawabannya satu kata, malu, ya kan, izin Pak, gitu ya. Kalau di sini saudara, bagaimana nggak malu, bagaimana nggak izin saudara? Karena bisa ya lulusan SMP itu mau kerja apa? Dituntut apa kira-kira? Pembukuan bisa, administrasi bisa, apalagi accounting bisa, saudara gitu ya. Nggak ada itu ceritanya Bapak Ibu. Nah, semua anak-anak itu dilatih. Kalau yang di Indonesia itu malu melakukannya, di sana sudah nggak ada rasa malu lagi, saudara. Kenapa? Saya tanya anak-anak itu. Ini sebentar lagi juga berangkat ya, saudara. Kemarin kita meeting, bertemu dengan mereka mau berangkat, saudara.
Sudah diberitahu nanti bekerjanya begini. Ya, kakak kelas hadir pulang. Hari ini berangkat, jadi kemarin kita bertemu memberi kesaksian gitu ya. Ditanya macam-macam sama adik-adik kelas yang mau berangkat tanggal minggu terakhir bulan ini. Ya, apa saja yang kau lakukan? Gitu ya. Yang laki-laki motong rumput. Coba saudara, di sini kalau motong rumput di jalan, bahkan ada yang motong rumput di bandara. Kira-kira mau nggak saudara-saudara? Terus ada yang cuci piring karena dia masuk di restoran. Bapak Ibu Saudara. Lalu di hotel apa? Bersih-bersih. Gitu ya, Saudara. Mau kira-kira? Waduh, ada yang anaknya bos-bos juga ya. Papahnya ngomong, "Enggak apa-apa, biarin saja. Di rumah manja, biarin aja." Ada yang ngomong gitu, Saudara. Malah berterima kasih. Anak saya jadi berubah katanya. Ini tahun ketiga ada yang anaknya orang kaya, mau Saudara gitu kan ya. Terus apa lagi, Saudara? Nah, kalau di hotel ada event khusus, ya yaitu kalau Mandarinya bisa lebih enak saudara, kerjanya lebih enak gitu ya. Tapi kalau kurang, makanya tahun ini harus dites, harus ada lulus standarnya Bapak Ibu. Makanya ada 50-an ya yang sudah oke, ketika nggak lulus, waduh separuh lebih yang nggak lulus. Jadi yang berangkat itu hanya berapa itu kemarin, nggak sampai 20 ya, besok ini nggak sampai 20 karena banyak yang nggak lulus. Makanya yang akan datang harus lulus bahasa Mandarinnya ya, ada tesnya gitu. Kalau di China itu pakai HSK, kalau di Taiwan ada apa lagi gitu namanya. Nah, jadi intinya adalah kalau fasih komunikasinya bagus, enak, itu jadi anak emas saudara-saudara gitu ya. Tapi kalau gradul-gradul patah-patah, ya pokoknya ngerti gitu, ya sudah kerjanya begitu. Tapi intinya mereka benar-benar jadi pelayan. Gitu ya. Nah, termasuk Gracia juga. Ya, pernah cuci piring? Pernah, gitu ya. Pernah ini. Nah, ini yang namanya pelayan, kita lihat itu ketika saudara makan di restoran ya, di depot. Terus saudara duduk, waktu saudara mau duduk, mejanya kotor, apa yang saudara lakukan? Mbak, mas, gitu ya. Gini saudara ya. Enggak semua orang seneng itu diginikan saudara. Betul enggak? Pernah enggak Bapak Ibu diginikan? Itu rasanya gimana ya saudara, lebih baik dipanggil saja daripada hehehe. Tapi coba lihat Bapak Ibu, ketika mejanya kotor kita panggil mbak atau masnya gitu ya, mas gini ya saudara ya. Ya kadang saya melihatnya begitu ya. Kalau saya sih nggak tega begitu saudara, saya hanya bilang mas minta tolong atau mbak minta tolong gitu, ada minta tolongnya. Tapi kan nggak semua ngomong minta tolong, betul? Mas ini betul saudara. Nah itu loh pelayan, ya saudara. Ya termasuk Gracia ketika di hotel ada event pernikahan itu dia salah satu yang ngantar makanan. Ya saudara. Pernah mecahin juga pernah. Kan itu banyak, ada beberapa gitu ya. Nggak tahu kok bisa pecah ya saudara ya. Nah ya sudahlah pengalaman gitu ya. Waduh Pak, itu awal-awal saudara. Itu orang sana tuh cerewet Pak, katanya gitu ya. Memangnya kamu ngerti bahasanya? Ya ngerti lah katanya gitu saudara. Marah-marah, emosian katanya gitu. Ya enggak tepat sedikit, waduh saya diperlakukan seperti apa gitu. Ya namanya kan pelayan gitu ya. Jadi ada event khusus saja saudara, sekali-sekali 3 jam gitu ya saudara. Nah itu dihitung lembur saudara, itu dapatnya itu banyak. Nah itulah anak-anak yang seneng itu. Jadi yang ini enggak peduli gitu ya. Yang penting dapat duitnya itu banyak, itu yang seneng. Nah terakhir Gracia itu ini tusuk jarum. Kerjanya tusuk jarum saudara. Yang terakhir waktu saya ke sana juga mampir, mana kliniknya? Ini loh Pak, gitu ya. Diajak ke klinik saudara. Dia pakai baju itu ya, sehat yang di rumah sakit itu loh. Nah karena dia juga diajarin nusuk dan nyabut, tapi sampai sekarang saya masih nggak berani tusuk dia saudara gitu ya. Iya ini belajarnya singkat, hanya berapa bulan gitu ya saudara. Tapi pasien-pasiennya seneng sama dia. Bahkan dia dipanggil dokter lagi. Wah dia seneng. Wes Pak, nek gini caranya aku nanti mau kuliah kedokteran saja. Wah bener lah kamu mau kuliah kedokteran. Iya enak Pak. Ya tempatnya AC bersih, nggak seperti yang lalu cuci piring lah, bersihin kamar hotel lah dan lain sebagainya. Ini enak Pak. Pokoknya paling enak. Ini kerja paling enak, gaji paling besar ya tusuk jarum gitu. Pasiennya nggak banyak.
Itu ya saudara-saudara, itu yang dia enak. Nah, tapi statusnya tetap pelayan. Nah, Bapak Ibu, kuncinya di mana? Saya ingat Pak Bambang. Ya memang aturannya ya dibuat begitu, harus nurut, taat sama customer toh, saudara-saudara. Namanya kan pelayan. Tapi sebenarnya lebih dari itu, Bapak Ibu. Apanya ya? Ya kalau nuruti kedagingan ya emosi marah-marah, kok diperlakukan begitu, tapi ingat statusnya pelayan. Nah, ada satu kunci yang sangat penting, bisa jadi pelayan itu kalau apa saudara? Nah ini loh. Kalau dihubungkan di dalam konteks melayani Tuhan, Bapak Ibu, maka kita dituntut untuk melayani dengan hati hamba atau rendah hati. Jadi pastikan malam hari ini kita semua jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Hati kita ini, saudara, tinggi hati apa rendah hati. Dan kerendahan hati ini ternyata pergumulan kita seumur hidup, saudara. Gak bisa hari ini kita bisa rendah hati melayani Tuhan, tapi yang akan datang rendah hati lagi, belum tentu. Contoh Musa. Musa itu kata Alkitab dikatakan apa? Orang yang hatinya paling lembut di muka bumi. Gitu ya. Rendah hati dia. Saudara-saudara. Tapi di kesempatan yang lain, dia pernah sombong enggak? Pernah sombong enggak? Ketika gunung batu supaya keluar air, Tuhan hanya mengatakan, katakan kata, "Hei gunung batu, keluar air." Tapi kalau itu ya karena emosi orang Israel menuntut dia macam-macam, Bapak Ibu mau melempari batu ya, akhirnya apa yang dilakukan Musa? Dia bukan hanya mengatakan, tapi pukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Jadi seolah-olah air itu keluar dari gunung batu itu berdasarkan tongkatnya Musa atau kuasanya Musa. Dan pada hari itu Tuhan berkata, "Aku nggak berkenan karena kamu menghina kemuliaanku, kekudusanku di depan mata orang Israel." Nah Bapak Ibu, kerendahan hati itu ternyata proses sepanjang seumur hidup kita. Ketika pujian yang pertama tadi, saya ingat Bu Lika ya, lagu kesukaannya Pak Timotius. Iya benar. Makanya tadi, lagu itu muncul saudara ya. Kita melayani Tuhan, mengiringmu seumur hidup. Mengiring Tuhan seumur hidup itu dalam hal apa sebenarnya? Ya kerendahan hati kita mengiring Tuhan, kerendahan hati kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Jadi kuncinya Bapak Ibu, jadi pelayan itu mesti harus rendah hati. Contohnya Yesus, rasul-rasul yang lain, dan ini bicara hati yang terus-menerus diubahkan, saudara. Nah, satu ayat yang kita renungkan di dalam Yohanes 12 ayat 26. Saudara, ada dua ayat saja ya. Ini ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Sama-sama kita baca. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Coba lihat, barang siapa melayani aku, bukan barang siapa melayani pekerjaanku. Bedanya di mana, saudara? Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Loh, kok bingung, saudara? Selama ini kita ini melayani Tuhan, apa melayani pekerjaan Tuhan? Oke, yang ketua Komsel boleh lihat foto profil WA grupnya. Loh, ayo baca, saudara. Lihat. Saya sudah ubah di situ. Bukan ubah ya, tadinya kosong saya kasih. Baca sama-sama. Nah, iya toh. Oke, sama-sama 2, 3. Jangan cuma rohani pas melayani, keintiman itu hubungan bukan pelayanan. Nangkep maksudnya, saudara. Jangan cuma rohani pas melayani. Nah ini maksudnya melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, kita buat yang terbaik, ya kan? Kita tunjukkan performa kita, kita tunjukkan kemampuan kita, kita tunjukkan kehebatan kita, kita tunjukkan kemahiran kita tunjukkan, ya semuanya kita tunjukkan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita melayani pekerjaan
Tuhan. Dan akhirnya apa? Orang menyanjung kita, betul. Orang menilai kita. Orang memuji kita. Bahkan jemaat kan berkata begini, kalau yang mimpin pujian si A, waduh, terangkat Pak, terangkat. Apa yang terangkat? Ya dianya terangkat. Tapi kalau dia yang mimpin Pak, waduh, wes gak urapan belas katanya. Enggak di sini, tempat lain saudara. Apalagi yang khotbah. Kalau saya sih gak peduli. Yang mimpin pujian model kayak apa, banyak salah-salahnya atau apa, saya gak peduli. Tapi ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, saudara, akan mengatakan apa? Ini pemimpin pujiannya kok, ini gara-gara kamu mimpin pujian begini ya khotbahku jadi kacau balau. Ada loh yang ngomong kayak gitu, saudara. Ya sebenarnya bukan itu. Ya khotbahnya dia kacau balau ya karena hatinya dia atau pikirannya dia, ya itu pengaruhnya di dia, masalahnya di dia bukan yang di luar, kan gitu saudara. Nah Bapak Ibu, itu melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang terpenting apa saudara? Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu bukan kemauan Tuhan yang dilakukan, tapi yang muncul bisa jadi kemauannya, kehendaknya dirinya sendiri. Makanya saudara, di situ dikatakan apa? Jangan cuma rohani pas melayani. Seolah-olah kalau melayani Tuhan kelihatan rohani gitu ya saudara. Kan viral tuh saudara, pendeta istrinya 3 ya, viral tuh. Lalu di rumah hantam istrinya, pukul istrinya gitu ya saudara ya. Bahkan dia istrinya yang kedua itu tidak secara Kristen dia nikahi. Lo aneh dong saudara-saudara ya. Lebih aneh, binatang bebek lehernya panjang kakinya pendek. Bener nih, kok ada model kayak gitu. Dia bisa memanipulasi, bisa menipu di hadapan jemaat. Waktu mimpin khotbah, nyanyi, angkat tangan, waduh, di tangan yang sama dia pukul istrinya. Loh saudara, itu yang disebut dengan melayani pekerjaan Tuhan. Orang menilai baik-baik saja, orang menilai rohani. Tapi yang dimaksud Tuhan, barang siapa melayani aku, nah itu bicara apa saudara? Keintiman itu hubungan, bukan pelayanan. Nah ini yang dimaksud Tuhan. Nah biarlah saya dan saudara yang melayani Tuhan, sekali lagi ya prinsip kita, ya walaupun prakteknya melayani pekerjaannya, tapi yang terpenting adalah relasi, yang terpenting hubungan kita dengan Tuhan. Nah ketika kita melakukan itu Bapak Ibu, itu yang disebut dengan melayani aku. Lalu yang kedua apa saudara? Nah ketika melayani Tuhan, melayani aku, Yesus berkata ia harus mengikut aku, mengikut kehendakku, kehendak Tuhan, bukan melakukan melayani menurut kehendak kita sendiri. Dan yang terakhir dikatakan apa? Kalau model pelayanan saya dan saudara seperti ini, pasti kita dihormati oleh Bapa kita di surga. Yang jadi masalah adalah kita ini mau melayani Tuhan, siapa yang mau menghormati kita? Ya, saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, kita ini sebenarnya minta hormat Tuhan apa hormat manusia sebenarnya. Nah, ini yang harus kita uji teliti hati kita. Melayani apapun, Bapak Ibu, ya kita teliti. Kita ini sebenarnya ingin dipuji Tuhan apa dipuji manusia. Makanya setiap saya khotbah selalu saya rekam Bapak Ibu. Ya, kalau bukan video ya audio. Tujuannya apa? Saya dengar ulang. Kenapa kok didengar ulang? Buang waktu saja. Oh enggak. Bagi saya itu sangat penting. Karena waktu saya khotbah saya nggak bisa dengar khotbah saya, saudara. Iya kan? Saya kan ngomong gimana saya mau dengar. Ya bisa dengar Bapak Ibu. Tapi kan beda konsentrasinya kan saya bicara Bapak Ibu. Tapi ketika saya dengar khotbah saya ulang Bapak Ibu, saya benar-benar perhatikan, saya seperti jemaat, seperti Bapak Ibu saudara. Saya duduk tenang, saya dengerin khotbah saya. Yang mana yang kurang pas, yang mana yang nggak perlu, yang mana yang lupa disampaikan. Padahal ini sangat penting. Aduh, saya merasa berdosa. Harusnya saya tambah kalimat ini. Kenapa kalau itu nggak ada? Nah begitu loh saudara. Ya. Nah persoalan berikutnya, ada orang yang berkata, puji Tuhan firman-Nya memberkati. Ada begitu? Sering Bapak Ibu setelah pelayanan itu langsung pujian keluar ya via WA. Terima kasih Pak, firman-Nya memberkati, firman-Nya sangat bagus. Kapan lagi dipuji sangat bagus? Jarang saudara-saudara.
gitu ya. Tapi ada beberapa kali sangat bagus, rasanya gitu ya. Tapi ada juga jemaat yang salaman cemberut enggak? Oh ya, ada yang cemberut Bapak Ibu, bukan di sini sih, tempat lain kalau saya pelayanan. Gitu ya. Berarti cemberut kenapa? Enggak senang dengan khotbah saya. Ya masalahnya bukan kamu senang enggak senang. Yang penting Tuhan senang. Gitu loh, itu prinsip saya. Yang penting saya sampaikan kehendak Tuhan. Gitu ya. Malah ada yang tanya jemaat itu, Pak Lin, ada hamba Tuhan yang di dalam mimbar itu langsung tegur Pak, satu orang. Persis sama kejadiannya. Itu dari Roh Kudus apa bukan? Dari mana kira-kira? Ya mbuh tanya aja Bu, saya bilang gitu ya. Dari mana itu? Persis Pak. Kayaknya dia tahu. Nah, atau dia diberitahu. Itu lain ceritanya. Kalau Pak Tim khotbah gimana kalau negur? Hah? Kalau saya khotbah negur gimana? Kayaknya baik-baik saja, itu nggak ada yang tersinggung, itu saya bilang gitu saudara ya. Nggak, maksudnya adalah kalau teguran itu muncul ya secara umum lah, gitu ya, secara umum. Jadi yang dapat berkat teguran itu bukan 1-2 orang, tapi keseluruhan kalau orang itu merasa tertegur. Jadi kalau nggak mau ditegur, nggak mau sakit hati, ya bertobatlah, kan gitu saudara ya. Masalahnya kan orang nggak mau bertobat ketika ada sesuatu kena dia marah. Nah Bapak Ibu lihatlah, ketika saudara-saudara melayani Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita perlu apa sih sebenarnya? Kerendahan hati, itu kuncinya. Oke, lalu satu ayat, 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, ini ayat terkenal ya. Ini ayat satunya ini banyak disenangi, tapi ayat 2 dan seterusnya berseri. Nanti yang akan datang saya lanjut Bapak Ibu. Ya, ayat 2 dan seterusnya bicara apa? Coba ayat satunya dulu lah, ayat 2-nya nanti yang akan datang ya. Sama-sama 2, 3. Benarlah perkataan ini, sama-sama. Orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Oke, sampai sini dulu. Saudara, saya dapat kiriman ini ya, info CNN Indonesia. Ya. 7,28 juta orang pengangguran di Indonesia. 1,01 juta orang adalah sarjana. Nah, ini hati-hati ya. Kadang orang itu berpikir begini, yang sarjana saja nganggur, ya wis lebih baik gak usah sarjana. Katanya gitu saudara. Loh, pikirannya harus dibalik enggak? Lah kalau yang sarjana nganggur, bagaimana dengan yang enggak sarjana? Lebih banyak nganggurnya enggak kira-kira? Kan gitu logikanya. Itu sarjana. Lah kalau yang sarjana nganggur berarti harus magister dong. Logikanya kan gitu saudara ya. Kalau S1 saja nganggur harus S2. Nanti ke depan, nanti yang nganggur bukan sarjana nih. Yang nganggur magister. Waduh. Lah kalau yang magister S2 saja nganggur harus, kalau begitu S3 semua. Nah, nanti kalau S3 nganggur Pak, kayaknya Tuhan sudah datang saudara-saudara. Wes gak usah dipikirin gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya mau mengatakan apa? Ini bicara persiapan loh Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan sebelumnya pasti kita siapkan, betul saudara? Oke, ini gambar apa? Kita semua pernah mengalaminya. Bahkan Menteri Pendidikan yang baru memberikan instruksi untuk tahun ajaran yang baru tahun depan 2026 ya. Nah, Bu Mei tahu apa peraturan yang dia sudah adopt dan diperlakukan 2026? Oh, kalau guru sih nggak masalah. Ini yang pusing orang tuanya. Kalau guru nggak masalah. Tapi pernah tahu nggak? Ternyata tahun 2026 untuk masuk SD wajib TK. Loh, lah terus TK ini diajarin apa? Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ini diajarin apa sih? Bapak Ibu pernah SD enggak? Pernah TK enggak? Diajarin apa? Zaman dulu. Itu sekarang. Iya. Zaman saya TK itu diajarin berteman, diajarin main pasir, main apa? Ya Pak Ruslan ya. Pokoknya yang seusia kita ini sudah 55 tahun ini, TK-nya itu begitu.
Tapi sekarang TK-nya diajari membaca, menulis, berhitung. Makanya Pak Menteri berkata, syarat masuk SD harus TK ada ijazahnya. Dengan harapan apa? Mau mengatakan apa? Ketika masuk SD, gurunya nggak capek-capek ngajari calistung. Nanti mungkin yang akan datang akan berkata, untuk masuk TK harus ikut wajib hukumnya. Sebelum ikut playgroup harus ikut. Nanti bayi baru lahir langsung sekolah, saudara. Baby class, ya ada kan? Jadi saya pikir nanti anaknya cucunya Bu Emi bayi lahir langsung sekolah, saudara. Ini mau bicara apa sebenarnya? Persiapan untuk kehidupan ke depan. Betul, saudara? Bayi yang baru lahir semuanya sama ya, modelnya sama. Makanya harus dikasih nama papahnya biasanya atau nama mamahnya ya. Sebab kalau enggak bisa tertukar enggak. Bisa, karena bayi kan modelnya podo. Tapi 25 tahun kemudian bayi itu beda enggak? Ada yang jadi direktur, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, tapi ada juga yang jadi penjahat, ada yang jadi maling, ada yang jadi pembunuh, betul? Nah itu dimulai dari apa, saudara? Persiapannya kan, sekolah, Bapak Ibu. Ya sekolah, gitu ya, saudara. Persiapannya. Nah, apalagi yang kedua. Ini gambar apa, Bapak Ibu? Nah, kita semua yang sudah menikah ya, persiapannya bagaimana? Kecuali saya aja, persiapannya singkat. Dan saya dengar Pak Bambang lebih singkat persiapannya. Dilamar langsung besok kawin. Langsung pernikahan, saudara. Tapi kalau yang lain-lain, setahun cukup enggak persiapannya? Enggak. 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya. Bahkan belum lagi apa, saudara? Bimbingan pranikah. Ada yang tanya ke saya, Pak Tim, bimbingan pranikah di tempat Bapak itu berapa lama? 2 tahun, saya bilang. Suwi nih Pak Tim, mau menikah kok 2 tahun? Di tempat itu loh, hanya 2 hari. Silahkan ke sana. Memang sebenarnya saya mau mengatakan supaya Pak Bambang nggak dikasih kerjaan. Makanya sebenarnya kita tolak saja. Tapi ngomongin tolak kan nggak enak, saudara-saudara. Ya, mungkin Pak Bambang langsung berkata nggak bisa. Kapan menikah? Bulan 9, nggak bisa. Gitu kan? Mau ngomong nggak bisa kan nggak enak. Ya saya ngomong aja. Persiapannya kapan, Pak? Persiapannya kapan? Ya saya jawab 2 tahun. Bimbingan pranikah. Wih, suwi ini Pak 2 tahun Pak. Lek salah buyar. Nah, kalau buyar nggak usah menikah. Percuma Pak, kalau konseling pranikah 2 tahun, kalau wayai cerai ya cerai. Iki orang tua keplek ini, saudara. Ya, ini botol ini bahasa sosial media ini, bodoh dan tolol, iya kan? Masa berharap anaknya kayak begitu, saudara? Jadi mau mengatakan apa dia? Nggak menjamin bimbingan pranikah lama apa singkat. Kalau waktunya cerai ya cerai. Loh kok waktunya cerai ini gimana mikirnya? Nah Bapak Ibu, persiapannya juga panjang ya. Nah, saya mau mengatakan, apalagi sama-sama melayani Tuhan. Pernahkah kita memikirkan persiapan bukan hanya kognitif ya, pengetahuan, tapi sebenarnya kalau di dalam konteks melayani Tuhan itu Bapak Ibu, persiapan apa? Hati ini loh. Persiapan hati Bapak Ibu. Ya, oke, mari kita merenungkan ayat ini. Kalau saya melihat ayat 1 terjemahan baru itu negatif ya. Coba Bapak Ibu renungkan ya. Benarlah perkataan ini pengkhotbah cilik, ini ada loh. Viral ini. Bapak Ibu cari aja, mbuh sapa jenenge. Tapi ini mantep ini kalau ngomong. Sik cilik Bapak Ibu, mimbarnya pendek, coba lihat. Ya. Benarlah perkataan ini Paulus berkata kepada penatua, saudara, ya, penilik jemaat. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat atau pemimpin jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, negatifnya apa, saudara? Pemimpin jemaat, jabatan penilik jemaat atau jabatan apapun selalu dicari orang enggak? Kira-kira saudara senang diberi jabatan apa tidak? Memang ada orang yang senang diberi jabatan. Sebab kalau aku punya jabatan itu prestis Pak. Harga diriku naik gitu ya.
Ya, tapi ada juga yang orang nggak peduli mau menjabat apa tidak. Nah, ini ada satu hamba Tuhan ya berkata kepada saya, "Alah tim opo artinya pendeta?" Loh, itu jabatan Pak, saya bilang. Alah, opo artinya pendeta itu? Loh, ini gak beres nih orang ini, saudara. Ya, kenapa? Ya, dia keluar dari sinode gerejanya. Ya kalau begitu kembalikan dong jabatanmu itu. Alah, gak usah Pak, ben buyar-buyar dengan sendirinya katanya. Wah, kamu gak bener gitu ya. Kalau kamu mengajukan permohonan jadi pendeta, ya kamu harus mengundurkan diri juga dong. Jangan kayak begini gitu ya. Gak peduli saya. Ini memang repot orang jenis-jenis begini. Tapi tetap melayani Tuhan. Makanya orang-orang begini harus masuk STT, nanti ketemu saya selesaikan di situ, saudara. Karena memang nggak ngerti. Melayani Tuhan, melayani pendeta tapi nggak ngerti. Kenapa? Karena hanya pengen apa? Jabatan. Bapak Ibu, ya benar ya. Selalu dicari orang. Bahkan untuk mencarinya dengan apa? Itu Pak Daniel Alexander itu belak-belakan ya, saudara. Dia bicara soal apa itu? Mau jadi ketua sinode, kandidat ketua sinode gereja apapun. Ketika dia diwawancarai, ternyata podo wae dengan orang-orang yang mau jadi ketua di mana-mana itu loh. Pakai apa? Uang juga. Dia terjun ke sana kemari atau suruh utusannya ke sana kemari, pilih dia ya dikasih uang, pilih dia ya dikasih uang, pilih dia kasih uang. Jadi ini dalam hal rohani podo wae dia bilang. Nah, jadi Bapak Ibu, jabatan itu memang selalu dicari orang dengan cara apapun, benar apa tidak, yang penting dia menjabat. Terus kapasitasnya seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Apakah dia bisa melakukan sesuai dengan jabatannya? Itu urusan belakang. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan hal rohani? Bagaimana dengan hal pelayanan pekerjaan Tuhan? Nah ternyata para murid Tuhan itu pernah mengungkapkan itu kepada Yesus. Coba di dalam Lukas 22 ayat yang ke-24. Terjadilah juga sama-sama pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar atau dalam kurung menjabat di antara mereka? Bukankah mereka semua itu sudah diberi jabatan Yesus sebagai apa Bapak Ibu? Loh, 12 murid Yesus itu loh, jabatannya apa? Rasul. Aneh enggak? Saudara. 12 murid itu semuanya rasul. Tapi kok ya masih bertengkar? Oke, terjemahan sederhana Indonesia. Lebih jelas lagi ya. Selain itu mereka juga bertengkar tentang sama-sama siapa yang paling tinggi kedudukannya di antara mereka. Loh, bukankah sama-sama rasul? Sama-sama murid Yesus, tapi dikatakan apa? Siapa yang paling tinggi di antara para rasul? Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya di dalam ayat yang ke-26? Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan kita semua itu sama loh, kedudukan kita. Memang ada hierarki, pendeta, majelis, pengurus, penatua, diaken, koordinator, itu memang ada Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, di hadapan Tuhan kita itu sama. Dan tidak boleh berkata siapa yang paling tinggi kedudukannya, siapa yang paling besar, ya, siapa yang dianggap terbesar. Bapak Ibu, kalau itu yang jadi pemikiran kita, pasti akan banyak pertengkaran. Nah, kalau secara positif, ya, dikatakan apa? Terjemahan literal, ya. Ini kesannya positif. Perhatikan. Firman ini setia. Apabila seseorang sama-sama mengharapkan jabatan penilik jemaat, ia menginginkan pekerjaan yang baik.
Jadi pekerjaan yang baik itu apa? Ketika ada seseorang yang berharap punya jabatan penilik jemaat. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, sungguh benar perkataan ini. Sama-sama, menjadi pemimpin jemaat adalah sebuah tanggung jawab yang mulia. Nah, sekarang beda. Kalau mikirnya kita adalah ini tanggung jawab, ini pekerjaan, ini kepercayaan yang mulia, aku mau melayani Tuhan di sana. Gitu ya Pak Ibu ya. Ini perhatikan, kalau kita balik ya, kalau kita ingin tanggung jawab yang mulia, karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab itu, maka aku mau melayani Tuhan. Beda. Kalau dibalik, aku melayani pekerjaan Tuhan supaya apa? Nah, itu lain lagi persoalannya. Makanya saya tulis di situ secara positif. Nah, ternyata terjemahan lama ini lebih mengena Bapak Ibu. Coba sama-sama kita baca. Maka inilah perkataan yang sungguh, jikalau barang seorang berkehendakkan jabatan gembala sidang, maka tujuannya itu kepada suatu pekerjaan yang baik. Apa arti gembala sidang di sini? Ketua kelompok sel. Makanya nggak cocok lah jadi ketua kelompok sel. Cocoknya diganti dengan nama gembala sel. Setuju? Halo, yang ketua-ketua, setuju diganti gembala sel? Kalau ketua kan seolah-olah kamu anak buahku loh ya, kamu harus nurut. Tapi kalau gembala sel, lah. Jadi kita ganti grup WA-nya jenenge Bu, bukan ketua sel tapi gembala sel. Loh, iya, toh kenyataannya begitu kan? Saudara, mulai minggu depan, Jumat depan sudah kita praktekkan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gembala sel, nah gitu ya. Jadi saya bersyukur ya Bapak Ibu bisa merasakan apa yang saya dan Pak Bambang rasakan nanti ya. Ketika jemaat curhat, ketika jemaat minta bantuan doa ini, oh alah kayak gitu ya. Iya, itu tujuannya. Mau atau mau mengundurkan diri? Nah, itu dimulai dari mana? Hati yang rendah, hati yang mau melayani. Bapak Ibu, di situ dikatakan apa? Jawatan gembala sidang. Wah, ini luar biasa loh. Pertanyaannya apa semua itu jadi gembala sidang? Kan enggak. Ternyata gembala sidang dalam hal, dan Paulus, Bapak Ibu memberi nasihat gembala-gembala ini seperti gereja di Roma, gereja di Galatia, Efesus, Filipi, itu gereja rumah. Bukan gereja besar, karena Korintus mungkin masih besar. Ya, di Antioquia sama Yerusalem itu gereja besar Bapak Ibu. Tapi kota-kota yang lain itu gereja rumah. Dan rata-rata jemaatnya berapa? 50. Gitu ya. Seperti jemaat di Roma. Siapa gembalanya? Perempuan nih kayaknya. Febe namanya. Lalu di Korintus ada suami istri, Aquila dan Priscilla di situ. Nah, itu yang dimaksud. Saudara, gereja-gereja satelit atau sel-sel itu ada gembala-gembalanya. Nah, Bapak Ibu, itu dikatakan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia, tanggung jawab yang mulia. Nah, yang kita renungkan, kalau begitu menjadi pelayan Tuhan itu, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama. Jadi bukan hanya dari hatimu yang sudah disentuh oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan sehingga engkau, kita semua merendahkan hati kita. Sebenarnya ini loh Bapak Ibu, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil apa ini? Keselamatan, lahir baru, bahasa yang lain APS, aku pasti selamat, gitu ya. Sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ada yang masih bingung, berarti belum pantas jadi gembala sel, karena dia bingung. Nanti jemaatnya bingung semua, Bapak Ibu. Nah, ini penting, gitu ya. Jadi dipanggil kelahiran baru, ini nggak bisa ditawar, Bapak Ibu. Keyakinan akan keselamatan, keyakinan hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan, hati yang sudah dijamah oleh Tuhan. Jadi kalau sudah kategorinya pelayan,
Sudah. Harus beda dengan jemaat. Ya, kualitas imanmu, kualitas kesetiaanmu, kehadiranmu, apapun yang namanya status pelayan harus beda. Jangan sampai ada omongan jemaat lebih setia daripada dia yang ngakunya pelayan Tuhan. Malu enggak, saudara-saudara? Malu. Itu hanya sekedar ingin jabatan saja, tapi tidak mau melayani. Lalu yang kedua apa, saudara? Dipilih. Maksudnya dipilih ini ketika saudara bergumul merenung, gitu ya, diberi kepercayaan pelayanan apa saja. Kalau saudara yakin, saudara menyadari itu panggilan dari Tuhan melalui gembala, melalui siapa untuk melayani. Nah, itu berarti engkau dipilih Tuhan untuk melayani itu. Ya, lalu yang ketiga, ini yang penting saudara, apa? Disiapkan, dibekali. Makanya nanti mulai 15 Juli dibekali apa Bapak Ibu? Dibekali apa? Training apa Bapak Ibu? Iya, penginjilan. Ya, kalau saudara minta bekal, mana mau melayani Tuhan gak dikasih bekal. Loh, sudah dikasih bekal gak mau hadir. Ketika gak hadir komplain, mana bekalnya. Nah, ini kan merepotkan saudara ya. Saya gak mau lagi loh dengar kayak begitu saudara ya. Mana Pak bekalnya, kok gak ada. Loh, dikasih bekal gak hadir, saudara. Nah, saya berharap tanggal 15 mulai yang sudah daftar jemaat sendiri ada belum 20. Ya, berapa terakhir jemaat? Berapa? 13 ya? Masuk lebih lah. 16 ya? 16 ya kira-kira itu. Belum 20 kok. Padahal GBI Graha kalau di absen jemaatnya ada berapa? Yang terdaftar itu namanya 90. Ya, 90. Saudara, saya ini bisa berharap kalau jemaat 90 yang hadir ikut EE itu ada 50, nah itu oke. Tapi kalau nggak sampai 20 Bapak Ibu, ya engkau sendiri yang tahulah. Terus akhirnya solusinya apa? Kita undang orang lain, murid saya dan lain sebagainya. Sudah ada yang daftar 10 mungkin 10. Jadi orang luarnya 10. Itu belum merotol. Dan ini perjanjiannya nggak boleh merotol ini saudara. Nggak boleh merotol. Tapi kalau izin ya boleh lah. Sebab kalau nanti nggak diizini dipecat sama kantor kerjaannya kan saya yang repot saudara. Gitu ya. Ada yang ngomong ke saya, Pak, saya ikut. Tapi nanti kalau dinas luar kota kerjaan gimana Pak? Boleh nggak izin? Ya harus tak putusi, ya boleh. Kalau saya ngomong nggak boleh lalu orang itu dipecat terus ya udah kesini menggantikan saya aja lah. Gitu ya. Nah, disiapkan, dibekali Bapak Ibu. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Dilatih. Diberi kesempatan untuk melayani. Biarlah kita merenungkan renungan firman Tuhan ini boleh jadi wawasan, pengertian bahwa kita melayani Tuhan harus seperti itu. Kuncinya tetap apa Bapak Ibu? Kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu bersyukur buat renungan firman-Mu Tuhan. Kami semua boleh diingatkan bahwa melayani Tuhan adalah pekerjaan yang mulia, tanggung jawab yang mulia, kepercayaan yang mulia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Engkau terus mengubahkan hati kami supaya kami boleh sanggup melayani Tuhan yang besar itu. Kalau masih ada kesombongan, kami tidak mungkin bisa melayani Tuhan, sebab akhirnya kami akan melayani diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini Engkau dapati kami melayani diri kami sendiri, menyenangkan diri kami sendiri, dan bukan melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh kembali diingatkan untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.